Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Pujiastuti dari kelas A1 PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat bimbingan konseling untuk anak usia dini. Oke, yang pertama itu ada pengertian. Menurut para ahli, bimbingan dan konseling memiliki tujuan sebagai berikut. Rohman Natawijaja dalam Syafarudin, Syarqawi, dan Siahan 2019 halaman 18 mengatakan bahwa tujuan dari bimbingan dan konseling yaitu untuk membantu siswa agar mampu untuk mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Selanjutnya, Dewa Ketut Soekardi dalam Syafarudin, Syarqawi, dan Siahan 2019 halaman 16 menambahkan bahwa intinya penyediaan pelayanan bimbingan dan konseling bagi siswa bertujuan untuk membantu siswa agar bisa memahami kelebihan dan kekurangan diri serta bisa menerima dirinya dengan baik sebagai bekal untuk mengembangkan diri lebih lanjut. Oke, selanjutnya, berdasarkan pendapat para ahli tentang konsep bimbingan dan konseling, maka bimbingan dan konseling pada anak usia dini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Oke, selanjutnya itu ada prinsip. Prinsip merupakan kebenaran yang dijadikan dasar melakukan segala sesuatu. Pelaksanaan bimbingan dan konseling tentunya mempunyai prinsip yang dijadikan dasar untuk berpijak di antaranya, yaitu prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan kasus, dan tuturi handayani dalam Syafarudin, Syarqawi, dan Siahan 2019 halaman 22-24. Oke, selanjutnya itu ada tujuan. Tujuan untuk anak usia dini, bimbingan konseling itu sendiri mempunyai tujuan diantaranya lebih mengenal diri atau kemampuan, sifat, kebiasaan, dan kesenangannya. Nah, selanjutnya mengembangkan potensi yang dimilikinya, mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, kemudian menyiapkan perkembangan mental dan sosial anak untuk masuk ke jenjang berikutnya. Selanjutnya itu ada ditinjau dari sudut pandang orang tua. Fungsi bimbingan konseling itu sendiri diantaranya 1. Membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungannya dengan situasi keluarga di rumah. Yang ketiga itu membantu orang tua mengambil keputusan dalam memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan kecerdasan fisik dan indranya si anak itu. Yang keempat, memberikan informasi kepada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Oke, yang selanjutnya itu ada fungsi bimbingan konseling untuk anak usia dini. Di sini jadi bimbingan konseling itu memiliki 4 fungsi, diantaranya fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, dan fungsi pemeliharaan. Oke, selanjutnya ada ruang lingkup bimbingan konseling, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, bimbingan pribadi dan sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan secara baik. Bimbingan ini dapat membantu anak dalam memecahkan masalah-masalah pribadi sosial. Yang kedua itu ada bimbingan belajar. Merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah serta mencapai tujuan. Dan selanjutnya ada bimbingan karir. Bimbingan karir yaitu bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan, dan pemecahan masalah-masalah karir, seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri,
pemahaman kondisi lingkungan, dan perencanaan serta pengembangan karir. Oke, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.